kita membuat sebuah gerakan yang saya sebut harakatul iqtisadiyah, pergerakan ekonomi. Selanjutnya kita minta arahannya juga kepada Bapak Kiai Haji Marhadi Marzuki MA selaku Mutasyar PCI NU Malaysia. Badannya waktu tempat, persilakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ahyal islama bi ulumil ulama wa ahyal ummata bi nahdlatil ulama. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumina amma ba'd. Dan sama-sama kita hormati guru kita Kiai Haji Fatona yang memang membimbing saya sejak sanawiyah kelas 1, kelas 2, kelas 3. Saya diajar beliau ketika di sanawiyah at-tahiriyah, ketika beliau masih bujangan dulu. Dan juga yang sama-sama kita hormati Ustaz Hajah Maryam, yang namanya itu saya sering dengar karena dari anaknya Bang Seroji ya. Dan nama itu tidak bakal terlupakan oleh saya karena kebetulan sama dengan nama ibu saya, Hajah Maryam. Dan juga yang sama-sama kita hormati Ketua PC GP Ansor Bang Majid dan panglimanya ini ya, Banser Bang Dedi, sahabat saya, dan Ketua PC PMI Bang Adam, dan Ketua Ibnu Bang Guntur, Ketua Fatayat Oaal, saya sering manggil beliau begitu, Oaal Al-Fulailah ya. Dan juga ada Kak siapa di sini, Kak Fira ya, Kak Fira dan yang lain, khususnya moderator sahabat saya nih Aldo, dan mungkin yang belum kenal ya, kita kenalan lah di sini. Alhamdulillah berkat istihad dan ikhtiar teman-teman sahabat-sahabat PC PMI Jakarta Timur, kita bisa berkumpul bermuajahah pada malam hari ini. Ini adalah event yang sangat berharga. Tadi Ustazah Maryam sangat terharu kejadian ini, dan saya juga mendengar ada mau kumpul, baca status sahabat Ado itu, saya langsung memutuskan akan ikut karena ini Kubaro Nahdlatul Ulama di Jakarta Syarqiyah, ini luar biasa. Jadi saya ingin mengikuti, dan ini saya anggap merupakan sebuah konsolidasi pergerakan keluarga besar Nahdlatul Ulama di Jakarta Timur. Harapan saya adalah konsolidasi seperti ini tidak berhenti di sini saja. Ini salah satu hikmahnya. Kalau tadi Pak Kiai Ahmad Fatona dan Bu Nyai Maryam telah mengatakan begitu banyak hikmahnya, malah bersyukur ketika ada COVID-19 ini kita tidak perlu takut, tidak perlu bersedih, karena ketika kita menghadirkan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala sesuatunya akan ada jalannya. Seperti hikmah-hikmah ini mungkin saya tidak mengulangi lagi. Pernah beberapa hari yang lalu saya sampaikan ketika pengajian ataupun diskusi dengan teman-teman PC PMI Jakarta Timur dan juga Ibnu gitu ya. Ibnu Jakarta Timur sudah saya sampaikan. Tapi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada forum ini. Konsolidasi ini begitu bermakna bagi kita. Paling tidak kita hikmahnya adalah, kalau kata pepatah Arab, likulli syai'in hikmatun, segala sesuatu ada hikmahnya. Dengan COVID-19 ini hikmahnya kita dapat berkumpul
dan juga bisa merumuskan pergerakan kita untuk lebih maslahat lagi pada khususnya masyarakat Jakarta Timur itu bagaimana kita membuat pergerakan. Paling tidak ada 4 rumusan yang akan saya sampaikan pada malam hari ini. Pertama adalah kita membuat yang sangat terasa seperti disampaikan Ustazah Mariam tadi adalah dampak ekonomi. Dan ini memang yang sangat dikhawatirkan, COVID-19 akan menimbulkan dimensi krisis. Salah satunya adalah dimensi krisis ekonomi yang sekarang masyarakat sangat kewalahan untuk menghidupkan ekonominya. Jadi kalau kita sehat dan bisa makan, itu sudah bersyukur sekali. Maka saya mengusulkan keluarga besar Nahdlatul Ulama dari NU, Fatayat, Muslimat, Ansor, PMI, kita IPNU, IPPNU, semuanya kita membuat sebuah gerakan yang saya sebut Harakatul Iqtisadiyah, pergerakan ekonomi. Memang banyak yang kolab, banyak usaha-usaha, bisnis-bisnis pada saat ini banyak yang kolab, banyak yang sedang bangkrut. Tapi kita tidak berhenti di situ. Ketika ada suatu musibah, ada sesuatu kejadian, maka akan ada suatu hikmah, ada sesuatu yang tidak beberapa potensi ekonomi kolab pada saat ini. Tapi di sisi lain ada potensi ekonomi yang bisa kita garap dan itu bisa tumbuh tidak kolab. Nah, sisi ekonomi apa yang bisa kita gerakan ya? Kita gerakan, yaitu saya membaca yang pertama adalah medical supply. Sekarang itu orang lagi banyak ribut penyakit ya, penyakit takut. Maka kita bisa mensuplai alat-alat kesehatan, perobat-obatan. Nah, ini kita bisa bisnis dalam kesehatan ini bisa kita gerakkan. Kalau orang kita ada yang dokter, kita bisa membuat klinik, kita menyediakan obat-obatan, alat kesehatan itu. Yang pertama, potensi ekonomi yang bisa kita gali ya dari pergerakan ekonomi. Yang kedua adalah jasa atau servis. Orang ini sekarang ini jarang takut keluar. Maka kita bisa mempotensikan jasa servis dari sini ya. Tidak mesti kita yang mengantarkan barang-barang, tapi kita membuat sistem penghantaran barang. Sistem penghantaran barang dengan zona yang kecil aja, zona Jakarta Timur. Dan teknisnya ini bisa kita rumuskan bersama-sama. Kemudian yang ketiga adalah potensi yang bisa digerakkan ini nih, food processing and retail ya. Jadi food processing and retail ini bisa kita gerakan. Ini juga saya melihat teman-teman sudah luar biasa seperti sahabat saya Poela ya, saya sering manggil Poela, istrinya Bang Majid itu sudah bergerak dengan sendiri masalah food processing dan retail. Dan potensi satu orang ini dampaknya ini atau asarnya ini kurang bisa membesar. Kalau ini potensi ini kita bisa bergerak bersama-sama memajukan Nahdliyin untuk pergerakan ekonomi kaum ibu ini luar biasa ya, khususnya muslimat. Karena ketika Bangladesh hampir kolab, negaranya itu dilanda kemiskinan itu namanya Muhammad Yunus yang mendapat Nobel perdamaian itu mendirikan sebuah organisasi untuk pemberdayaan kaum ibu, dan itu sukses sampai membuat bank gitu ya yang kita kenal dengan Garment Bank. Garment Bank itu potensi processing food and retail, dan yang digarap adalah ibu-ibu. Karena ibu-ibu itu potensi untuk bohong, potensi kalau dikasih pinjam duit, potensi ngemplang itu ya, nggak ngebalikin itu kecil dibanding bapak-bapak kaum laki. Minjemnya giat, balikinnya susah. Kalau ibu-ibu itu minjem buat usaha, tapi untuk mengembalikannya itu punya rasa tanggung jawab gitu, punya tanggung jawab besar gitu. Dan rasa malunya tinggi kalau nggak balikin.
Kalau laki-laki itu mukanya agak muka tembok, nggak ngembalikan, santai aja gitu Pak. Jadi artinya yang ingin saya sampaikan adalah ini bisa kita garap jadi jasa keuangan, jasa bisnis, food processing retail, dan juga e-commerce, bisnis online. Dan ini karena potensi kita NU itu sangat besar, tetapi belum kita garap gitu ya, belum kita garap sama-sama. Dengan konsolidasi ini, Bang Adam yang diinisiasi teman-teman PMII di bawah komando Bang Adam bisa meneruskan. Paling tidak konsolidasi kita ini rapat-rapat terus kita adakan untuk sebuah pergerakan. Bukan hanya kita meeting, rapat, setelah itu ide itu menguap begitu saja tanpa pergerakan. Ada monitoring lagi. Setelah ini kita, wah ini hasilnya apa nih? Notulensinya apa? Kemudian ada yang perlu kita tindak lanjuti nggak? Oh ini yang kita harus follow up. Nah ini poin-poin yang perlu kita follow up, inilah yang akan kita teruskan dan membuat suatu efek kemajuan buat Nahdliyin di Jakarta Timur. Itu dari Harakatul Iqtisadiyah yang pertama. Yang kedua adalah yang ingin saya sampaikan, Harakatus Siyasah. Nah ini penting juga berkenaan dengan Bawaslu ya, jadi agak berbau-bau politik gitu ya. Jadi NU itu juga walaupun representasi NU sudah ada PKB, tapi bisa juga kita membuat sebuah gerakan Harakatus Siyasah, gerakan politik yang damai. Apa yang saya maksud gitu ya? Apa yang saya maksud ini, Marhadi ini membuat Harakatus Siyasah buat keluarga besar NU Jakarta Timur, konsepnya apa dan maksudnya gimana? Mungkin itu saja ya yang saya sampaikan. Nanti mungkin bisa kita diskusikan lebih dalam dari yang apa-apa yang bisa kita tindak lanjuti. Ini ada 3 ya, mungkin kalau 4 saya tambahkan nanti Harakatul Ijtimaiyah ya, pergerakan kemasyarakatan. Nah, pergerakan masyarakat nanti banyak bisa kita rumuskan gitu ya. Dan Pak Kiai, Bu Nyai, dan sahabat-sahabat sekalian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih dapat diterima dalam forum ini dan bisa bergabung. Semoga kita sama-sama bisa mendatangkan manfaat bagi Nahdliyin di Jakarta Timur. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bapak Kiai Haji Marhadi Marzuki. Kalau kata pepatah Arab, likulli syai'in hikmatun, segala sesuatu ada hikmahnya. Dengan COVID-19 ini hikmahnya kita dapat berkumpul dan juga bisa merumuskan pergerakan kita untuk lebih maslahat lagi